Jangan selalu takut, harus berani, berani dan berani. Kehebatan dan kemampuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus telah dikenal dunia. Pasukan ini memiliki pengalaman bertempur dengan pasukan elit Inggris di pedalaman Kalimantan hingga pembebasan sandera pesawat Garuda di Thailand. Tak hanya itu, dunia juga mulai mengenal Komando Pasukan Kata atau Kopaska dalam evakuasi bangkai pesawat maupun korban pesawat Air Asia di Laut Jawa, Pangkalan Bun beberapa waktu lalu. Aksi mereka yang tidak dilengkapi alat keselamatan mendapat pujian dari perwira Amerika Serikat yang ikut dalam misi tersebut. Di balik nama besar Kopassus dan Kopaska, ternyata masih banyak beberapa pasukan elit TNI lainnya yang juga sangat mematikan. Ketangguhan mereka tak diragukan lagi. Berikut 5 pasukan elit TNI yang meskipun namanya belum mendunia, tapi kemampuannya sangat berbahaya bagi musuhnya. Kopassus bukanlah satu-satunya satuan elit Angkatan Darat yang dipunyai Indonesia. Namun masih ada Tontainpur yang namanya memang gak begitu dikenal karena jumlah anggotanya sangat sedikit. Tapi meskipun sedikit, Tontainpur ibarat Hornet di antara sekawanan lebah. Hornet adalah lebah raksasa yang jumlahnya sedikit tapi begitu sekali menyerang bisa membunuh ratusan ribu lebah. Sedikit tapi sangat mematikan. Tontainpur terkonsentrasi di tanah darat. Alhasil, mereka sangat ahli di bidang ini lebih dari pasukan elit lainnya di Indonesia. Jumlahnya yang sedikit sebenarnya adalah faktor yang disengaja. Gagasan ini berawal dari pengalaman para pendahulu TNI yang mengatakan, jika dalam beberapa misi tertentu, jumlah anggota yang sedikit jauh lebih efektif dan mematikan. Tapi konsekuensi dari jumlah yang sedikit ini adalah para anggotanya harus punya skill yang jauh lebih hebat. Untuk menjadi anggota Tontainpur harus melalui seleksi latihan yang sangat berat. Yang jelas, tentara TNI biasa bakal ampun-ampun dengan menu latihan milik Tontainpur ini. Kalau diumpamakan, satu anggota Tontainpur kekuatannya sama dengan 20 tentara biasa. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka merupakan pasukan elit di bawah garis komando marinir TNI AL. Tidak sembarang prajurit bisa menjadi anggota Denjaka ini. Mereka yang menjadi bagian dari pasukan ini telah menjalani pelatihan yang sangat berat. Setiap tahunnya hanya 50 orang yang lulus dari berbagai latihan. Awalnya, para prajurit Denjaka ini dilatih keras di Kawah Chandra di Muka Situbondo, Jatim. Latihan yang berat membuat detasemen ini sempat diperkuat belasan prajurit saja. Mereka yang tak lulus dikembalikan kepada satuannya masing-masing. Sebagai calon prajurit Denjaka, setiap peserta tak cuma dituntut fisik yang prima, tapi juga kecerdasan yang tinggi. Syarat ini diberikan mengingat pasukan ini sering ditugaskan untuk melakukan penyusupan di daerah operasi secara individu maupun kelompok. Teori yang diberikan juga hanya 20%, sisanya dilakukan di hutan, laut, udara, baik menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut, serta bertahan hidup di darat. Tugas-tugas yang diberikan harus dilaksanakan dan diselesaikan secara sempurna. Tidak ada kata gagal dalam hal ini. Dari semua latihan yang pernah dijalani, latihan yang dilakukan di Banyuwangi merupakan yang paling berat, di mana setiap prajurit diikat kaki dan tangannya dan dibuang ke dalam laut. Dengan keadaan itu, mereka diminta bertahan hidup dan meloloskan diri. Selanjutnya, mereka tidak dibolehkan membawa perbekalan apapun, termasuk minum saat berlatih di dalam hutan. Selama 3 hari 3 malam, para prajurit tidur di tengah hutan rimba, terkadang lebih dari itu. Selain fisik, prajurit juga dilatih mental, mulai dari terjun tempur baik siang dan malam, menyelam hingga renang di tengah laut tanpa bantuan apapun. Setelah lulus, baru mereka bisa mendapatkan baret ilmu. Kekuatan satu orang anggota Denjaka sama dengan 120 orang TNI biasa. Di
dibanding dua kakaknya di Satuan 81 TNI AD dan Denjaka TNI AL. Satuan Bravo 90 bisa disebut anak bungsu. Bravo 90 dibentuk pada tahun 1990 di markas Korps Pasukan TNI AU, Margahayu, Bandung. Karena lahir di tubuh TNI Angkatan Udara, pasukan ini memiliki spesialisasi anti-teror udara. Tak cuma itu, Bravo 90 juga melengkapi personilnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur tingkat lanjut. Pasukan Bravo diseleksi dari anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando. Hanya mereka yang berhasil lolos di seleksi latihan yang maha berat ini yang bisa bergabung. Sama seperti Denjaka, Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP merupakan satuan elit Korps Marinir. Satuan ini sebelumnya dikenal dengan nama Komando Intai Para Amfibi atau KIPAM. Untuk menjadi bagian di dalamnya, setiap calon anggota harus memenuhi syarat mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Perekrutan prajurit dilakukan secara sukarela dari anggota marinir yang berada di seluruh bagian tempur, baik infanteri, artileri, kavaleri, bantuan tempur, dan pertahanan pangkalan. Sebab mereka dianggap telah memiliki teknik pertempuran dasar. Sama seperti pasukan elit lainnya, metode pelatihan dibagi dalam beberapa tahap dalam 3 matra, yakni darat, laut, udara, dan bawah air. Seluruhnya dijalani selama 9 bulan di 8 pusat latihan pertempuran atau puslatur. Jenderal Ramizat Ryakudu yang punya ide membentuk pasukan elit di seluruh komando daerah militer atau Kodam. Maka Ramizat meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raiders. Sebagian personil Raiders dilatih kemampuan anti-teror rebus Kopassus milik Kopassus. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, lawan gerilya dengan mobilitas tinggi, dan melakukan pertempuran-pertempuran berlanjut. Kemampuannya 3 kali pasukan infanteri biasa. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara seperti terjun dari helikopter. Pasukan elit ini diresmikan Jenderal Ramizat Ryakudu pada tanggal 22 Desember 2003. Mungkin karena adanya Raiders, Indonesia bisa mendapat predikat negara yang memiliki pasukan elit terbanyak di dunia.